itu hitungannya gede dan berpengaruh atau? Minor aja. Minor nggak- aja. nggak. Tetap Prayo sih, tetap Prayo buat diambil. Oke oke. Karena tadi sempat muncul juga ya link game Iya. pertama. Ini apalagi bahasa apalagi Itu bang? kan Oh. Dangerous Grass. dangerous guys, rumput yang berbahaya. Waktunya kah kembali lagi membawakan pick off hero? Karena sejauh ini masih sama ya. Sejauh ini jauh. Tinggal Poveus saja yang berubah. Poveus emang ini agak nyebelin banget sih. Kalau kata KB, ubi ungu. Ubi ungu ya Ubi kata ungu. dia. Iya kata dia ubi Emang ungu. bahasa Bogor agak beda ya? Bapak anak tua sih lebih tepatnya. Bogor sih sama bahasanya, kalau dia emang bapak anak tua beda bahasanya. Gitu. Oke, Marcel sudah ditutup. Ditambah dengan adanya Wah. Chip dan juga Guinevere, mereka tidak akan melepaskan Guinevere untuk Super Ken. Tapi memang chipnya dari Idok sih agak cukup mengganggu ya. Cuma kenapa nggak main Franco lagi dengan ada potensi Harley yang terbuka, ini lumayan loh kalau dia Harley-nya terbuka om. Yap. Kayaknya Harley memang bakal diincar dengan RQ. Tapi Freya ya, yang di band ternyata Harley first ada. Oke. Chusin juga ada, tapi kayaknya Harley sih, masih Prayo ya, buat bisa diambil kalau mau. Itu dia Harley. Karena ini memang menjadi salah satu hero yang waktu RRQ lagi kelihatan mainnya bagus, itu dengan menggunakan Harley. Oh. Harley dari Super Ken. Iya ya. Setuju sih, ini licin banget juga di tangan dari Super Ken. Tapi ini berarti ngebuka juga potensial untuk Glue. Itu bisa dimainkan juga buat teman-teman dari tim Liquid ID. Setelah itu nanti kita juga bisa ngelihat apakah opsi-opsi seperti Suyo ataupun Leomord ini bakal dimunculkan di atas atau justru akan disimpan dulu. Karena kita tahu juga ini potensi untuk ngebawain dari segi Harit juga masih terbuka dengan Poveus yang masuk ke dalam list banning dari RRQ. Oke. Siapa? Dia ada Glue dan juga Chusin ya tetap ya. Wah ini combo yang sudah lama tidak kita lihat ya dijalankan dengan tim Liquid ID. Iya. Sekarang mereka dapetin untuk ya kepingan puzzle untuk menguasai river mereka. Ini udah kayak signature-nya Drichel sama Leoni sih kalau Iya. menurutku. Karena kan dari itemnya juga kan kayak berkesinambungan ya. Iya. Ada double glowing one nanti yang bisa dimainkan juga. Tapi dengan hadirnya Kalea dan Gord. Ada Gord kali ya, apakah akan sukses sekarang lihat ya. Atau Quick malah trap dari Gord ya. Atau malah sebaliknya. Bisa kalau sebenarnya draft yang dibawakan dengan RRQ ya. Ya. Ini itu kalau sampai flop di early susah banget tuh. Oh. Kalau flop di early. Tapi biasanya kalau mereka udah first flop di early udah enak. Oke. Jadi- Ini penting banget ya early ya. Benar, jadi karena ada Kalea di sini berarti otomatis untuk hero yang wajib untuk di-ban dengan tim Liquid ID adalah hero yang memang punya sustainable tinggi banget. Terisla contohnya. Oh oke. Di XP ya terutama. Bener, Terisla, terus juga ada Alice. Kalau mereka mau ban, mereka bisa pick Uranus-nya biar mereka jauh lebih tanky. Oke. Ini mungkin bisa ambil nanti ya kalau misalnya untuk ke arah junglernya karena nanti opsinya masih banyak banget ada Suyo, Leomord Yap, yang bisa diambil dan ternyata ngambilnya Ferdinand langsung om. ambil di atas ya. Ya ini juga untuk sebenarnya lebih ke meminimalkan ya. Kalau ada peraduan objektif di early mereka masih akan bisa kontes dengan Fredrin. Oke, tapi ini keganggu sama Gord juga Pasti keganggu dengan Gord. Jadi harus hati-hati juga nih untuk Kevinnya nggak bisa asal buka. Dan tugas zoningnya akan jauh lebih sering diserahkan kepada duo mid dan juga romnya. dong. Oke. Jadi ya selama Frednya aman, duonya ini bisa zoning lawannya enak nanti. Untuk Fred ini bisa ngambil. Karena otomatis dari Harley kan lumayan sulit ya untuk ada retribution. Alice satu dihilangin. Wah Mau ini buang Terisla kan? Satunya karena butuh badan banget ya RRQ ya. Ingat kalian bukan hero yang open body, no Paquito. sama feeling gua ini Alice juga ditutup. Siapa tahu just in case akan ada di gold lane-nya itu Harit. Halo ya kakak-kakak semua halo. Nah siapa tahu di arah ini gold lane-nya Harit yang nggak memiliki DPS. Mas Ferry. Halo Mas. Wah ini di balik keren-kerennya aparelnya RRQ dia. Iya, kelas Mas Ferry. Nah ini satu band terakhir ya yang akan kita tunggu juga. Karena sejauh ini memang tadi seperti yang Ranger Mas bahas juga, opsi karena gold lane-nya belum kelihatan sama sekali dan berarti akan ngebuka banyak banget pilihan karena prioritas utamanya menuju ke arah Uranus dulu. Yap, ada si Uranus ya. Masih ada Terisla sebenarnya. Ini untuk RRQ ya, kita bicara RRQ dulu ya. Kalau Sora masuk nggak di sini? Oke sih kalau untuk Sora. Boleh kalau mau Sora.
Karena kan sekaligus untuk menguji kan. Iya. Menguji XP-nya mau pakai nggak Valentine? Kanan, Harit dulu nggak sih? Oh. Harit ya. Oke. Sabar, Cloud ya. Oh, dia- Nggak Harit. Dia mau jump in ke arah dalam. Kiau. Ini sebenarnya kalau tadi gue lihat tuh Leoni itu sakit kan ya? Iya. Itu baby fever kan ya? Oh. Yang di jidatnya? Jidatnya. Bisa jadi. Soalnya kan kalau di tangan kan buat pegal-pegal tuh koyo. Itu nggak mungkin kan koyo ditaruh di jidat. Siapa tahu. Kalau aku mau Bisa bilang, jadi. siapa tahu koyo. Jujur enggak sih menurut gue ya. Iseng. Iya. Iseng banget. Agak Konsepnya kayak hand warmer, tapi ini head warmer. Ya, tapi Teris ini bagus banget untuk RRQ kalau mereka mau Anget. ambil. Dari saya ya. Oh, dan dilengkapi dengan seorang Moskov juga. wah Moskovnya super toy lagi. Yep. Oke, tinggal last. Karena udah habis si XP-nya. Gua Apa baru- ya, lapu gitu. Iya gue pengen ngomong lap. Iya. Tapi enak sih Aran nih pakai hero yang bisa crowd control atau glue-nya di Aran. Wah, glue EXP ya, sayang aja sih. Kalau mau ya, kalau glue-nya di Aran, ambil Khalidnya. Biar kuatin di Iya. Siapa depannya tahu ya. siapa tahu glue-nya di Aran. Bisa Apa? jamin ke belakang. Atau ambil Hildanya, waduh. Banyak, masih banyak. Oke, let's see ya untuk pilihan terakhir dari tim Liquid ID juga. Ini sekarang posisinya 1 poin dipegang sama tim Liquid ID, match point ada di tangan mereka. Dan untuk RRQ, itu yang nanti bakal kita lihat juga apakah mereka bisa memperpanjang perjalanan dari match kali ini menuju ke dalam game yang ketiga atau justru ini akan menjadi batu loncatan saja bagi tim Liquid ID. Iya. Kurang satu ya pick yang terakhir. 5 picknya tadi buat RRQ sudah sangat oke sih kalau kata aku ya. Tinggal mereka eksekusinya rapi atau nggak rapi juga. Karena Terisla-nya kan udah bakal harus ready nih untuk Terisla di depan. Kalegor bisa jadi combo bersama dengan Harley nih, trionya main dan Moskovnya akan jalan sendiri. Untuk farming dan Sora. Oh iya pakai suara. Sora, Sora. bukan. Lengkap ya sudah ya untuk dari segi drafting. Jadi ngeliat dengan draft yang sudah dibawakan oleh RQ dan juga tim Liquid ID, Ranger Mas kira-kira akan menjadi 2-0 atau 1 sama? Kalau 2-1 satu sama aku nggak tahu, tapi yang pasti aku suka sama Glue. Aku suka sama Glue. Aku tim Liquid untuk draft kali ini. Kalau dari Omawa? Liga aku RRQ sih buat draft yang ini ya. Oke. Kalau Nevin silakan. Kalau Nevin akan melihat dulu ya akan jadi seperti apa nanti eksekusi dari kedua belah tim juga. Karena sekarang kita akan segera masuk ke dalam game yang kedua, match kedua. Untuk hari yang kedua juga di minggu yang ke-7 tadi. Langsung saja kalau gitu kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn. Api yang oleh Dawn, mana suaranya? Let's go to the lead out down. Selamat datang di dalam Land of Dawn. Dan kita akan langsung melihat juga early potential seperti apa. Karena tadi sempat dibahas juga sama Om Wawa kalau misalnya early-nya berhasil, ini akan ngebuat dari RRQ pegang keuntungan. Tapi karena sekarang tim Liquid ID ngebawain tipikal jungler kayak Fredrin Om. Apakah itu akan menjadi pemberat juga buat mereka? Sebenarnya lumayan susah ya kalau sampai ditabrak dan nggak bisa langsung instant eliminate. Untuk menuju ke Freddy atau ke Glue-nya. Tapi sebenarnya masih double juga selama masih satu suara untuk RRQ yang target ke hero yang sama. Tuh contohnya kayak Leoni aja untuk di early kan masih bisa dibojongin. Iya ya, langsung setengah darah bisa menghilang. Tapi tetap harus hati-hati sih dengan Lantern Flare juga yang dibawakan dengan Richel. Wah, ngetop hidupnya. Overken bakal coba untuk memaksa memberikan damage di depan sana terhadap seorang Leoni. Ini nampaknya di sana Drichel benar-benar mengganggu pergerakan dari Leoni. Ido. Tapi lifesteal yang terlalu besar. Leoni Eh, bakal coba eh, memaksakan dan ternyata hampir aja first blood. Di tangan dari Leoni, Superken hati-hati. Ini cukup berbahaya juga ya untuk pergerakannya. Karena kalau misalnya Super Ken tumbang udah pasti efeknya bakal ke snowball ya Om. Iya, lebih ke delay ya. Untuk dapetin ultimate, dapetin deadly magic juga. First item untuk Super Ken selesai tadi ada magic shoes ya. Mempercepat cooldown dari Space Escape 10%. Dan bagian topnya Super Toy lawan Kyo seharusnya akan berimbang juga ya untuk kedua duel ini. Jadi mungkin kita akan harus menunggu nih sampai dengan turtle pertama keluar ya. Apakah memang di LID bisa diredam nih untuk jalur tabrakan mereka ya. Karena kan mereka menggunakan glue dan juga Fredrin ya. Otomatis mereka harus bisa menabrak juga untuk di awal-awal. Oh, Iya. tapi Kuroki level 4, Aran level 3. Ini nggak cukup adil. Wah. Dari belakang sana langsung dipasar dengan penalty zone. Dan memilih mundur ke arah belakang. Maharaja Kevin yang akan terkena first blood. Di tangan dari Kuroki.
Dan para pasukan dari tim Liquid Indonesia, kali ini mereka harus kesulitan dan melepaskan turtle pertamanya karena Super King sudah memegang turtle tersebut. Wah, ini early yang sangat potensial tapi... Oh, dipaksa dengan seorang Maman dan diberhentikan pergerakannya oleh Kaleaido. Tapi nampaknya Aran di sana masih memaksa untuk berhasil mendapatkan point kill, tetapi kill didapatkan. Seperti mulai masuk ke dalam, menuju ke arah Blazing Duet. Seperti damage masih belum berasa dari Kyo. Kuroki. Dan Kuroki gak ada jalan untuk pulang, harus termakan keuntungan yang dipegang dari RRQ seketika berbalik dipegang Liquid. Wah, 4 poin eliminasi yang ternyata bisa dipegang. Tapi apa yang ngebuat akhirnya keuntungan malah bergeser ke tim Liquid ID, Om? Ditabrak balik tadi. Jadi langsung dibalikin juga karena semua source skill RRQ habis dan berhasil tadi untuk tim Liquid ini. Karena source-nya memang skillnya nih ya, dari RRQ kalau sampai lagi muter semuanya. Dan nggak ada yang tumbang, jelasnya mereka akan rugi dan mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga. Dan itu yang kita lihat tadi kan, langsung ditabrak, dipegang dengan Kevin, Arannya juga masuk secara langsung. Iya, Aran berani sih itu HP Yep. soalnya terbatas banget ya sebenarnya. Tapi emang udah pasti trade juga dengan Aran, jadi dia coba untuk maksimalin. Dan memang tadi awalnya rugi karena Kevin kan yang tumbang, pemegang retribution. Tapi ternyata semuanya bisa dibalikin meskipun turtle tetap ada di tangan dari RK juga. Dan sekarang Yuni. Oke, balik komit Liani. Wow. Gagal dimakan dan Wow. bahkan Indok yang harus terbang dengan damage yang terlalu besar. No way outplay dari Liani. Dia naik di saat yang Oh, tepat. Kuroki. Bahkan Kuroki penalti zone for defensive dikeluarkan begitu saja di dalam turret. Memilih kalau belakang Liani. Membiarkan dirinya tumbang untuk ditukar dengan adanya Kuroki. Pengorbanan dari Liani berimpact 2 point kill. Is it worth it, Mama? Sangat worth it sekali karena sebuah kalkulasi yang sangat manis ya. Dengan grab yang sanggup naik tadi dan mendapatkan HP tambahan. Jadi gak pecah kena Deadly Magic. Iya ya, itu keuntungan yang begitu besar juga. Tim Liquid ID mereka pun ngebawain 2 Purify di dalam game ini. Tapi tetap harus hati-hati dengan banyaknya efek sisi yang sebenarnya bisa dipegang dengan RQ juga. Tapi kalau untuk early game, ini karena udah mulai bergeser ke arah tim Liquid ID, apa yang harus dilakukan oleh RRQ, Om? RRQ tetap sama sih menurut gue, main pick off saja karena mereka punya pick off power. Jadi maksimalin untuk kaliannya angkat 1 dan langsung di instant burst down. Karena mereka punya kan toolsnya itu. Nah, Nih, iya. angkat 1. Liani, tsunami slam, instant kill di sana. Mencoba diselamatkan oleh Aran, tapi nampaknya nggak mampu. Melihat lawan defensif, mengusir mundur para pasukan dari tim RRQ. Tapi Kevin masih coba untuk memegang kartu turtle. Mereka tidak mau kehilangan turtle, tidak mau ada perfect turtle untuk tim RRQ, Devin. Iya, udah pasti ya tidak akan diberikan juga. Mereka tahu power dengan penggunaan Fredrin juga, ada Sora yang udah jelas bisa menutup siapapun. Tapi dengan hilangnya seorang Leoni, apakah itu jadi kerugian besar buat tim Liquid ID? Nggak terlalu besar sebenarnya. Karena dari goldnya juga kan masih sanggup untuk unggul. Apalagi itu Roamer. Roamer yang memang tugasnya akan menjadi badan saja. Dan selama ada Leoni juga sebenarnya ya barisan depan dari TLD lumayan strong ya. Iya. Oke. Gila, nyebelin banget ini glue-nya. Yap, agresif. Sebel banget sih ditempel sama glue seperti ini nih. Lihat, bakal coba dipaksa lagi, langsung ada tsunami slam. Ditembokin dan bahkan langsung ada Yudok di sana yang dibalikin keadaannya. Blazing Duet dari Kyo. Mengusir mundur para pasukan dari tim RRQ. Malah kembali lagi RRQ yang kerugi. Liquid lagi mendapatkan 7 poin kill dengan 1000 gold difference, Devin. Iya, ditambah pressure karena outer threat atas ya. Ini Dapat. udah pasti bakal dipegang juga dengan Super Toy. Buset, Ternyata efek buset, down. buset. Dor. Wah, Flicker tapi lihat di belakang Liane. Berhasil mendapatkan Super Tie Liane. Wah, dengan tumbangnya seorang Leoni harusnya nggak jadi masalah sih. Karena lihat, mereka bisa dapetin Super Toy, dapetin ke arah outer turret juga. Meskipun trade memang akan terjadi di bagian bottom lane. Tapi posisi dari Kuroki yang juga mulai terancam. Wah, Kuroki nggak ada jalan untuk pulang, Iya. dipaksa dengan Siren Monk. Penalti zone dikeluarkan di depan sana, dipegangin kakinya Kuroki. Where are you going? Nowhere to run. Oh, susah sih udah 3 player banding 1 player ya. Unggul dari segi kuantitas buat tim Liquid ID dan perjalanan mereka selanjutnya ini mungkin bisa menuju ke area purple buff dan harusnya nggak bisa dikontes sama sekali, Om. Ya, dan sudah mulai diambil juga ya. Jadi tempo permainan sedang dipegang oleh tim Liquid ID. Sedangkan dari Kuroki sendiri ini udah gak bisa jalan sendirian. Tsunami kayak tadi. slam, instant kill, bakal dikeluarkan tapi lihat kembali lagi Leoni. Berhasil mengguncang di mana Idok berada. Lihat di sini malah tidak ada yang tertumbangkan para pasukan dari tim Liquid. Semuanya gagah perkasa, para pasukan berkuda masih survive, Nevin. Iya, jujur ya ini Ark yang main, tapi aku yang overwhelmed sendiri ngelihat Leoni. Gimana cara nge-stop dari penggunaan Blue Leoni karena selalu dia bisa menghindar Om dari setiap serangan RRQ. Iya, itu yang buat sulit ya tadi. Dan Iya. sepertinya ya memang harus di instant burst. Jangan sampai ada stack yang terlanjur menempel ya. Jadi
grab-grabnya selalu bisa naik juga. Dan itu menghilangkan mungkin kalkulasi-kalkulasi dari pemain RQ yang lain. Oh, Wah, surprise. ditangkap Oh, lagi Idok ini depan mata. Iya. Gak ada jalan untuk pulang. Nah, lihat Ketarik. Idoknya hilang. Idok happy Diterusin. birthday. Penalty zone mencoba untuk menangkap Kevin. Damage-nya dari Mystikas terlalu sakit, tapi Kevin masih terlalu tebal untuk bisa dimakan oleh pasukan dari tim RRQ. Lagi ya, Leoni lagi, Wah, dan sekarang berulah dia. inner turret juga udah berhasil dipegang oleh tim Liquid ID. Tinggal mid lane sih sebenarnya yang akan coba untuk ditekan lebih dalam. Dan ini sangat possible untuk dilakukan. Karena posisi dari Q dan juga Drichel akan langsung menghalangi siapapun yang coba untuk keluar dari area tersebut. Adakah potensial untuk melakukan defensif dari RRQ? Masih dengan yes kalau untuk defensif ya. Karena dia punya power untuk nge-clear lane juga bisa. Tapi jangan sampai keculik satu persatu juga nih. Karena kalau kita saksikan dari tadi nih, RQ Hoshi mereka terculik satu demi satu. Contohnya misalnya Idok harus keculik duluan ya kan? Iya. Atau yang lainnya misalnya Kuroki juga nih harus terculik duluan. Jadi mereka gak punya sesuatu yang proper untuk menahan. Sembari menunggu untuk damage yang masuk dari Yes itu maksimal. Nah ini masalah dengan Dangerous Grass ada banyak banget trapping ya yang bisa dimainkan dengan tim Liquid ID. Dan bahkan lagi-lagi Purple Buff akan menjadi makanan tambahan bagi tim Liquid ID sendiri. Dan gangguan dari Super Ken tadi sempat dilakukan. Retri dia. Dipakai sama Super Cat retrinya. Ya. Dan belum dapat ya ternyata. Gak dapet. Jatuh ke tangan Kevin, berarti ada double purple di situ. Dan Sky Pierce di tangan Drichel pun sudah jadi Om. Iya, jangan lupa ya tadi sebuah tsunami slam juga tapi gak men-trigger apapun nih dari tim Liquid ID. Purifnya pun masih ready untuk Drichel dan Q. Jadi lumayan sulit sekarang untuk Q bisa keluar ya. Sangat kepegang sekali. Kuroki recall, it's okay. Super Toy punya golden staff. Di bagian atas harusnya akan menjadi sebuah perebutan juga ya untuk Lord yang pertama. Lihat bagaimana tankinya juga sebenarnya untuk Kevin sendiri. Berada di barisan terdepan. Levelnya dia 12 lawan Super Ken yang level 11. Iya. Yang wow ini menurutku ya sebenarnya kalau kita melihat antara Assassin dan juga tank lebih besar Ditangkap, Assassin. Kurokinya, di-commit, penalty zone-nya ada banget di sana, ada Toreng! Gak bisa pergi juga, bahkan permasukan dari tim Liquid mereka memaksa berdua ke arah belakang. Disengage dilakukan, karena mereka sudah sadar, cukup untuk bisa mendapatkan Kuroki. Tadi penalty zone di tempatan, sayangnya Leoni sudah di atas, Kevin. Iya, ini di area sekitar base-nya agak ribut banget ya, chaotic banget. Sedangkan Super Ken, dari tadi dia lumayan bebas, free untuk ambil monster jungle yang tersisa buat tim Liquid ID. Dan apakah itu bisa dibilang jadi move yang bisa ngebalikin keadaan buat RRQ? Iya mungkin untuk buat dia lebih kaya ya. Tapi kalau ngebalikin seharusnya belum. Karena tiap kali ada tim fight kumpul, TLAD mereka akan jauh lebih unggul juga. Waduh, ditangkap lagi dan sekarang Ido kembali lagi dimakan oleh pasukan dari tim Liquid. Itu dia, injakan pasukan berkuda tidak bisa dihentikan. Ya lagi-lagi harus hilang satu ya. Iya. Set upper dari RRQ. Sudah mulai menghilang juga. Kuroki bahkan bisa kepegang Diangkat, nih. diangkat. Penalty zone bahkan dipakai untuk mundur ke arah belakang dan Mystic Dust-nya digunakan sebelum Lordnya muncul. Oh, ini karena udah ketinggalan gold cukup banyak juga, jadi dari output damage nggak terlalu kerasa juga. Apalagi priority item memang untuk Aran dan juga Kevin langsung ke arah Radiant dari awal game kita juga. Ada banyak banget yang bisa melakukan defensif dan dengan Lord yang berjalan dari area mid lane, Holy Defense memang masih ada. Tapi kemungkinan untuk tabrakan terjadi juga cukup besar bagi tim Liquid ID. Ya. Mereka bisa coba untuk nabrak tapi TL sabar ya. Sabar mereka nunggu juga karena mereka tahu bahwa ada potensi untuk terpick off nih dengan Kalia yang dimainkan. Jadi mereka nunggu agak sedikit di luar dari base turret area milik dari RQ Hoshi. Main course-nya di super minion yang ini Om. Iya. Ini super minion yang ini akan jadi main course. Karena tadi Kevin di bawah, dia sengaja, dia jauh dulu, dia dorongin bawahnya. Supaya Super Toy nggak ada chance untuk bisa melakukan backdoor. Oke, ini Dan dia. kali ini kesempatan untuk para pasukan dari tim Liquid akan coba masuk. Memasang arah belakang dan Toreng! Langsung berhasil menumbangkan Super Ken, Blazing Dreader Kill di belakang sana. Leoni ditangkap tapi Leoni langsung take down. Damage terlalu sakit, Drichel berhasil mendapatkan double kill. 2 poin kill diamankan oleh para pasukan dari tim Liquid. Sedangkan mereka harus kehilangan Leoni. Oke, tetap pertukaran yang sangat menguntungkan sih Maju buat tim lagi. Liquid ID. Dan Aran mencari target selanjutnya. Oh tapi yang ditangkap sekarang kali ini Kevin. Dengan cukup cepat Ido mengeluarkan flickernya dan defensif. Tapi di balik sana ditarik sama Drichel. Tidak bisa dikasih lepas. Untungnya tombak lintas Sumatera dari Super Toy gak kena ke siapapun. Iya bener-bener di TB ya untuk damage dari base turret-nya juga. Ngebuat dari tim Liquid ID mereka nggak kehilangan player tambahan lagi. Tapi tetap kalau ngelihat secara keseluruhan ini dominasi belum bisa bergeser sama sekali dari
tim Liquid ID. Yap. Untuk RRQ, apakah main pick off dengan keluar ke area purple ini bisa jadi jawaban, Om? Kayaknya sulit ya kalau mau main pick off sekarang. Mending mereka nunggu dan kalau memang ada yang make a move dari TLID ya baru dijalankan gitu loh. Ditarik lebih ke belakang juga. Karena stack scapenya lumayan nih buat Richel. Jadi ya mereka harus hati-hati gak bisa asal inisiasi juga untuk RRQ Hoshi. Ini juga menjadi catatan dari tadi kita melihat di mana ngomongin Karazuxin. Kalau misalnya di dalam satu timnya damage-nya semua nanggung nih Nevin ya. Ya. Mau tidak mau mid laner Zuxin ini harus pakai Sky Wizard. Karena kita sempat lihat kan. Ya. Damage-damage nanggung ini sangat berbahaya. Apalagi ngomongin dari tim Liquid, sumber di luar damage ya. Kita harus akui cuma dari Q. Iya benar sih, karena ngebawain tank jungler juga kan. Meskipun emang damage dari Kevin pun gak boleh di underestimate. Tapi untuk bisa Tonsil? Kevin dapetin target emang gak sebebas dari Trichel ataupun dari Q-nya juga. Nah sekarang coba untuk mengamankan ke arah rumput. Karena dari tadi upaya ngamanin rumput ini selalu jadi masalah tersendiri buat RRQ. Selalu ke pick off kan. Iya bilang satu ya di depan dan sepertinya ini akan menjadi Lord yang free untuk TLID kembali. Karena perlawanan dari RRQ Hoshi karena mereka harus bisa defense juga. Mereka harus menjaga wilayah mereka, gak boleh terlalu maju. Wah ini minimapnya sebenarnya agak bahaya untuk Idok karena gak ada follow up nanti untuk Idok. Oke. Dengan Lord yang udah berjalan dari area mid lane nih secara langsung bisa banget untuk dimainkan karena wave-nya ketahan di sekitar bagian dalam. Jadi mau gak mau tim Liquid ID mereka harus Oke, lebih mengawal Kevin. lagi. Lord langsung masuk, Kevin sekeratul maut, akan coba dipukul mundur karena Blabi nanti zone dihindari. Apakah super kena terperang, kabar masukkan dari tim RRQ mereka kehilangan dua pemainnya. No way! Ini bencana tim, Legend Blast dari Kiau. Triple kill dari Trichel, maka coba untuk fokus menutup game kali ini 2-0 tanpa balas tim Liquid. 2-0 berhasil mereka amankan. Lebih memperbesar lagi kemungkinan mereka untuk mengamankan tiket ke babak playoff juga. Tapi game ini menunjukkan kembali kenapa Glue Leoni itu harus di-ban. Karena semuanya bisa dipegang siapapun yang lewat. Akan bisa langsung dieksekusi juga. Yap, luar biasa. Ini dia dari tim Liquid ID ya. Dan kembali kita melihat adanya mungkin sebuah hero yang lolos tadi. Antara Chusin dan juga Glue yang sangat sulit untuk bisa langsung di take over ya. Oleh pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Kita tidak melihat adanya jawaban untuk RRQ Hoshi dari awal tadi. Yang sekiranya dari RRQ Hoshi, mungkin secara draft mereka sudah oke sih kalau menurut gue. Tapi eksekusinya nih sekarang. Eksekusi di mana satu demi satu pemain mereka ini selalu ada yang hilang. Entah itu badan yang sangat dibutuhkan atau untuk pick over yang mereka butuhkan tadi. Iya, wah cukup disayangkan juga untuk RJ yang belum bisa menambahkan poin kemenangan mereka lagi. Tapi ya perlu diakui juga bagaimana tim Liquid ID menyelesaikan dua game ini dengan sangat superior ya. Siap, Kita dominan melihat ya. dominasi mereka lakukan, siapapun yang lewat bisa dipunish juga, main agresif, dive in ke area turret-turret juga. Ini selalu mereka tunjukkan dan trade selalu menguntungkan juga buat tim Liquid ID, Om. Iya. Nggak, ini ya sebenarnya dari Leoninya sih yang serem banget tadi. Leoninya benar-benar selalu bisa pegang, selalu bisa mengacaukan tempo, ritme permainan dari RRQ Hoshi. Timing naiknya dia sih ini yang selalu kita lihat ya. Ini menguntungkan bagi tim Liquid ID, hampir tumbang karena dari Magic dia naik ke atas dan tim lainnya tiba-tiba berubah angin, berubah arah. Iya, serem juga sih untuk penggunaan Stormbind dari Aran yang berkali-kali muncul untuk memberikan pressure tambahan juga. Dan sekali lagi ini akan memastikan lebih lagi ya, meskipun belum 100% tapi tim Liquid ID setidaknya kesempatan mereka atau chance mereka diperbesar, tidak akan diturunkan. RRQ yang gagal untuk menjadi batu hambatan mereka, tapi sekarang malah jadi batu loncatan bagi tim Liquid ID. Yap. Wow, hasil yang cukup cepat juga ya. Perubahan dari formula atau RRQ Hoshi belum Ya. tampak maksimal. Oke, dan kalau gitu kita akan langsung melihat saja interview yang akan dijalankan bersama Bude Clara Monster. The Cavalries, kemenangan akhirnya didapatkan kembali 2-0 oleh tim Liquid ID. Semuanya bersorak-sorai, namun sebelum melanjutkan interview ini, izinkan Bude mewakili keluarga besar MPL ingin mendoakan untuk kesehatan ayahanda dari Super dan semoga diberi kesehatan dan diberi kekuatan. Langsung aja untuk tim Liquid ID. Di sini mereka bermain begitu apik di minggu ini.
2-0 kalian dapatin Drichel, halo. Halo Bude. Gimana keadaan dari tim Liquid ID nih minggu ini? Ya, alhamdulillah bagus lah ya buat week ini. Buat week ini Ya. bagus, alhamdulillah. Tapi sehat semuanya. Kayaknya enggak deh. Satu sudah tumbang nih. Ya, Patrick kita tumbang. Oke, jadi Patricknya, Leoninya ya, maksudnya Leoni. Drichel yang ngomong, bukan Bude. Drichel, Leoni sakit apa? Lagi nggak enak badan dia dari sebelum ke sini. Nggak enak badan, jadi get well soon juga untuk Leoni. Dan, tapi yang lainnya aman? Si Kevin nggak aman. Kevin nggak aman kenapa? Sama Bude. Gak enak badan juga Bude. Gak Sama enak. kayak Leoni. Saya kayaknya ketular sama Leoni deh. Oke, Iya. semoga lekas sembuh juga ya. Oke. Kevin dan juga Leoni di belakang tuh, dia ada titip pesan apa nggak tadi? Kalau menang sampein apa gitu, ada nggak? Gak ada sih tadi dia. Dia bilang gue skip interview dulu aja. Gak kuat gue katanya. Ya nggak apa-apa Leoni. Iya. Respect penting- banget, respect banget. Respect. Get well soon Leoni. Tuh semuanya udah pada ngucapin dari The Cavalries juga, semuanya ingin kalian sehat. Tapi di saat momen kalian ini kan latihannya nggak full dong atau tetap full? Latihannya tetap full. Tetap full, walaupun lagi pada sakit ya. Ya, Memang full power untuk minggu ini atau gimana Drichel? sakit tuh ilusi Bude. Oh, sakit itu ilusi. Oke, dilawan aja. Jadi kalau Drichel sendiri tadi kita lihat di game kedua kayaknya juga bersih banget tanpa death. Akhirnya tanpa death gak sih? Iya tadi tanpa mati. Tanpa mati, tanpa tumbang. Kalian berhasil untuk menumbangkan 2-0 dengan begitu bersih. Apa nih, di minggu ini kalian dapat pelajaran penting kah dari minggu lalu? Yang pasti ya kita selalu belajar dari match ke matchnya buat improve terus. Gitu sih. Buat improve terus. Tapi mungkin Kyo bisa kasih tahu nih, Kyo. Ya Bude, 2-0 kali ini. Untuk memperbesar chance kalian untuk ke babak playoff besar sih 90 sekian persen. Tapi masih ada rasa deg-degan gak nih? Waduh lagi pada kejar-kejaran nih tim-tim. enggak sih, soalnya kita kan pada percaya diri lah untuk percaya sama tim kita untuk main ini. Bahkan bukan cuma tiket playoff doang kan, kepengen upper bracket juga kan? Betul. Masih terbuka. Kira-kira sebesar apa nih chance kalian untuk lolos playoff plus upper bracket? Kalau sesuai data lolos playoff 90% kan. Kalau untuk upper ya kita gak ada mikirin itu tapi kita main all in aja. All in aja. Ya. Hari ini 2-0 gimana? Kyo ngeliat tim Liquid ID. Seneng, cuman kaget juga kan lihat Kuroki tiba-tiba main XP jadi ada 2 gold lane gitu. Heeh. Mungkin Kuroki mau ini kali ya, pindah role kali dia ya. Mau coba-coba Iya. ya. Kyo ngeliat Kuroki cocok nggak di EXP? Nggak cocok sih, dia lebih cocoknya main gold lane. Main gold lane. Iya. Tapi berarti ada ngelawan 2 gold lane sekaligus. Iya. Gimana Kyo? Curang 1 lawan 2 Bude. Curang 1 lawan 2. Nah, gimana akhirnya kamu, walaupun mereka 2 gold lane, kamu 1, apa yang kamu lakukan? Yang tetap saya lakukan ya tetap main seperti biasa aja sih. Tetap percaya diri aja. Pede aja. Iya. Oke, 2 gold lane lawan 2 nggak masalah. 1 gold lane ini bisa menang ya. Ya betul. Kekuatan Kyo, mau pamer otot mungkin kamu? Wah, memang. Jangan. Apa, gimana Kevin? 2-0 ini Ya berat nggak untuk kamu dapat 2-0 lagi di leg yang kedua ini? kalau kali ini sih gak berat sih. Karena kesalahan RRQ kayaknya melepas Glue Leoni. Itu kesalahan besar banget itu. Blue Leoni dilepas. Apa Iya. respon kalian ketika dilepas? Lumayan kaget sih tadi itu. Pas lihat Leoni dapat Glue, wah saya tadi bebas deh. Terserah Leoni mau saya pakai apa juga. Saya jadi samsak juga gak apa-apa. Ngapain? Leoni yang gendong-gendong ntar. Wah lagi sakit tetap gendong-gendong. Iya. Tapi kamu juga walaupun kondisi lagi kurang sehat, kamu bisa bermain apik juga bersama dengan tim Liquid. 2-0 lagi. Ya itu karena teman-teman juga lah support saling support lah. Dan coaching staff juga support saya juga. Support terus menerus diberikan. Benar. Tapi kan kita mendengar juga bahwa RRQ walaupun mereka sudah tidak ada kesempatan untuk masuk ke dalam babak playoff, mereka akan menjadi batu sandungan bagi tim-tim lainnya. Gimana kalian merasakan? Apakah memang
akan menjadi batu sandungan bagi tim-tim yang belum melawan mereka dan kalian juga tadi kesandung nggak? Untungnya hari ini nggak kesandung rezekinya ya. Aman ya? Iya, soalnya takut juga kan, soalnya dia bisa balas dendam kayak season aku kemarin season 16. Bisa narik RRQ juga kan soalnya kemarin. Nah, Iya. takutnya dia balas dendam. Udah lumayan takut lah, tapi ya alhamdulillahnya menang. Eits, kayak gitu ya, bisa ya? Saya tadi udah ranjang-ranjang lagi. Oke, udah banyak-banyak menjauhi dari klasemen 2-0 didapatkan. Iya. Aran, Ya udah. penasaran, ini kemarin ngelawan EVOS kan EVOS lagi, buset kayaknya kok menang lawan kalian ngegeradak banget. Kalian dibungkam, apa yang kalian mungkin pelajari, yang kalian implementasikan untuk hari ini? Paling yang kita pelajarin kalau misal musuhnya main defensif kita langsung kejar aja sih, ejam aja sih. Ya, Main berani. lebih berani lagi mainnya. Jadi ini yang kalian lakukan, main berani tadi. Ya, betul. Melawan RRQ kunci kemenangan kalian adalah keberanian. Iya. Iya, betul. Yang penting berani aja. Tapi apalagi yang mungkin kalian siapkan karena ini satu-satunya match kalian untuk minggu yang ke-8, Aran. Sebenarnya persiapannya lawan Super Dan sih, tapi yang main Kuroki jadi ya di luar ekspektasi kita lah. Oke, Iya. tapi gimana dengan ngedapetin lawan baru? Aduh, kurang sih. Berpotensi lah, boleh. Berpotensi, tapi mungkin butuh jam terbang lebih lah. Iya. Cocok di Goldland atau di EXP? Kayaknya sementara Goldland dulu aja sih. Goldland dulu aja Goldland ya. dulu aja, ya. Siapa tahu kan kayak Nino gitu ya. Ya bisa jadi berpotensi ya. Berpotensi tapi nggak lebih galak, gahar kayak Kyo juga bilangnya di arah Goldland. Tapi ada yang menarik di sini karena kemenangan 2-0 dari tim Liquid ID telah terjadi sesuatu. Apakah itu? Mari kita cek bersama-sama. Diluk, Kenapa Kevin? Ada apa yang terjadi nih? Apa yang menarik di layar ini Kevin? Apa Aran? Apa yang menarik Aran di sini? Kita masih mau coba buat upper bracket, Bude. Oh, naik ketiga tapi masih kepengin ke atas lagi buat upper bracket. Komentar Kevin ngelihat layar ini yang besar ini? Alhamdulillah Bude. Alhamdulillah. Iya, kalau soalnya kita menang kalah terus kan. Heeh. Iya, jadinya ya bersyukur lah. Bersyukur. Iya. Tapi kalau ngelihat ya tim-tim lainnya gimana? Aman. Aman aja? Aman aja Bude. Dari atas sampai bawah? Waduh, yang atas itu ya emang star itu. Itu star. Oh iya, bener juga. Jangan liatin lagi, udah star tuh. Tapi Maju ya? next week-nya bakal ada 6 dan 5. Alter Ego dan Geek Fam yang akan menjadi lawan kalian. Iya, udah lumayan gak sabar sih ketemu Alter Ego lagi dan Geek Fam sama mau balas dendam lawan Geek Fam juga kan. Soalnya leg pertama kalah lah. Heeh. Iya. Jadi ingin ada, apakah itu bisa menjadi pembuktian kalau kalian lebih baik di leg kedua dan lebih baik terus atau gimana? Iya, kita selalu berusaha menjadi lebih baik lah Bude. Yang pastinya. Berusaha Gitu jadi sih. lebih baik. Kepenginnya nomor berapa sih sebenarnya? Apa? Kepenginnya jadi nomor berapa? Aduh, 2 aja deh. Yang satu gak bisa disenggol itu, jangan. Gak bisa disenggol. Di Iya. regular season gak bisa ya? Ya gak bisa. Gak bisa. Oke. Harapan besar ingin menjadi nomor yang kedua dulu nih. Biar bisa ngedapetin tiket upper bracket. Tapi ini kemenangan satu-satunya di minggu ini. Karena gak ada lagi. Kita gak akan ketemu tim Liquid ID. Mungkin ada yang mau disampaikan? Mungkin ada yang mau nyampein buat Leoni nih. Leoni yang lagi nonton di situ. Buat Leoni dulu. Oh buat Leoni, Leoni gue respect banget sama lu Leoni. Tetap apa ya? Oh cepat sembuh aja Leoni. Oke. Ya. Udah, Oke cepet sembuh. udah. Rachel? Oh ada. Ya kalau buat Leoni cepat sembuh lah, biar bisa latihan kayak biasa lagi kita kan. Buat GWS Leoni. RRQ? Buat RRQ? Oh. Kalau buat RRQ sih ya tetap semangat terus lah. Soalnya agak bingung sih kayak sedih gitu. Soalnya sedih dan senang lah. Karena pertama senangnya Wisman yang main, cuman sebenarnya pengen Rens yang main. Wow. Biar gue bantai lagi. Wow. Oke. Mulai
mulai panas. Tapi kepanasan ini nggak akan berakhir karena minggu depan akan menjadi semakin seru karena mereka akan bermain 2 match di minggu yang terakhir. Tapi minggu ini The Cavalries berpestalah karena kemenangan 2-0 telah didapatkan oleh tim Liquid ID. Woi lah, baru menang langsung nyamperin pacarnya Afifi. Enak. Iri ya? Iya, memang aku iri. Bawalah. Bawa siapa? Abed. Empong, Ya bawa. sebenarnya Bang Oji tuh cuman bingung milihnya aja. Iya, Mana yang, ada? yang ngantri tuh banyak. Iya. Cuman ya harapan aja semua. Iya. Coba ada bukti nggak? Ada bukti nggak? Kalau nggak ada bukti ya jangan sampai. Nggak apa, nanti sekalinya bawa berarti udah langsung nikah ya. Iya. Langsung nikah ya. Kita udah siapin setupnya di sini nanti. Tapi tenang Nevin, kalau gue nikah, lu nggak gundang. Oh gitu? Erpang. Perwakilan Tapi doang. nggak boleh mau Nevin. Jahat banget ya. Nevin dilarang masuk. Khusus Nevin. Jahat banget ya. Padahal aku selalu mendoakan yang terbaik loh buat Bang Oji. Let's go Nevin. Let's go. Let's go Nevin. Ini kenapa sih? Om, kasih tahu dulu. Apa nih mau kasih tahu nih? Maaf. Kan lagi belajar dia. Iya. Cara penggunaan Tuhan, bab. tolong percepat hari ini Tuhan. Bab. Gue gak bisa ketawa, sorry. Bentar sakit banget gigi gue. Atau mau gambar cangkir gitu. Apa? Udah tahu kan pose cangkir? Masa jangkir. Cangkir. Wah, omong satu ini Tuhan, tolong aku Oh, iya. Tuhan hari ini. Kanan gue Aduh. Nevin, kiri gue mau kanan. Aduh, biasanya masih ada KB atau enggak Lim. Gak ada, kita Nggak bahas ada, ini. ini nggak Game ada dulu, bela nih. game dulu ya. Silakan, lo bahas yang banyak Om. Oke, oke, oke. Lo bedah semua. Tapi apa ya, selalu terculik sih menjadi masalah utama untuk RRQ tadi ya. Dan banyak yang selalu terpisah dan Outplay. iya ini lebih ke Outplay outplay Leon. gameplay dari Leoni. Gila, Jadi semuanya. Leoninya benar-benar megangin semua pemain-pemain dari RRQ Hoshi. Leoni Iya. gak sih MVP? Dia nggak pilih-pilih kan soalnya ya. Leoni gak sih MVP? Aku sih lumayan setuju, tapi Aku sih anaknya aran banget ya hari Player ini. of the match gak sih? Gue sih Leoni banget, anaknya jujur. wah, Aran. Gue Leoni gue. Tuh anaknya aran banget ya. Tapi setuju juga sih ya, maksudnya dengan hadirnya Aaron nih banyak banget momen-momen yang bisa diciptakan, terutama momen-momen yang krusial. Yap, yap. Dari torrentnya dia di awal kan tadi yang penting juga tuh. Iya. Di turtle yang pertama, sebuah pembukaan di mana mereka berani banget untuk menabrak nih. Dari RRQ Hoshi yang tadi kalau nggak salah sempet nih dapetin turtle 1 ya. Oke, mungkin kita lihat dari awal dulu di mana di early-nya sebetulnya sempat menjadi sedikit asa ya untuk RRQ, tapi ini dia sebuah team fight yang berhasil untuk dibalikkan oleh tim Liquid ID dan semua bermula dari sana dan bahkan untuk timing-timing crucial yang bisa dimainkan oleh Leoni. Naik ke atas dengan grab-grabnya yang sanggup untuk mencegah pemain dari RRQ Hoshi bisa enak dari melakukan team fight. Iya. Ada banyak banget sih keuntungan yang bisa mereka pegang ya dari arah early game-nya, termasuk dengan bermain cukup agresif di momen ini juga. Karena secara objektif juga mereka akhirnya dapat banyak nih lihat momen Leoninya Om. Iya. Leoni selalu bisa ada di belakang ya. Dan trade-nya pun kalau cuma di trade kan Leoni kurang jadinya. Iya. Ya, dan ini yang tadi aku mention, satu persatu pemain-pemain dari RRQ Hoshi juga terkadang sering banget untuk terciduk di awal. Jadi mereka kalah jumlah, mereka bisa ditabrak, mereka bisa ditangkap. Lebih sering kita lihat antara Idok atau Kuroki ya, yang memang selalu terculik. Iya, padahal bawa hero pick up tuh dari RRQ ya, kayak Iya. Kalea, terus juga ada efek dari YHS, tapi secara realitanya ini lebih banyak momen pick off-nya datang dari Leoni. Iya. Yang tadinya mungkin mau setup ya, dengan kaliannya malah dibawa dia. Iya, berkali-kali ya. Yup. Dilempar dengan blue ya tadi. Wah. Nah ini nih, memang di si YHS juga sebenarnya lumayan oke ya, oke-ish gitu ada di belakang sana. Tapi masih belum cukup lah untuk bisa mendukung, apalagi kalau sampai Mystic Guardian juga ini lagi proses cooldown. Iya. Wah ini berarti menyakitkan juga ya untuk YSKL sebagai mantan dari tim Liquid Liquid, ID ya. Karena diselesaikan dengan 2-0 juga, finishing pun bisa dibilang langsung ya, jauh. Fokus ke arah base utama. Yap, langsung endgame dan kemenangan bagi tim Liquid ID tadi ya. Dan tidak membiarkan adanya nafas yang panjang bagi RQ Hoshi juga.
Superken gak dapetin poin kill sama sekali. Idok lebih banyak untuk tercuri juga. Dan Super Toy gak bisa deket sebenarnya karena untuk bagian depan dari tim Liquid ID ini tebel-tebel dan ada 3 loh. Dari Kevin, dari Leone, dan bahkan dari Arannya juga kan. Lihat dari item Aran sendiri udah gak ada Fury-Furyan udah. Gak ada War X-an yang biasanya ada di Sora ya. Iya. Defense semuanya. Ini yang kita khawatirkan juga kan kalau misalnya di early game-nya RQ Hoshi gagal untuk dapetin objektif-objektif yang mereka butuhkan kayak ya dari Harley Supercan-nya udah pasti gak bisa punya target karena udah langsung ke build item defensif kan. Yep. Kemudian armor tuh prioritas banget buat Aran sama Kevin juga. Rachel bahkan gak tumbang sama sekali ya tadi. Wah, Ya, bahkan stack Sky Pierce-nya berarti lumayan tinggi ya tadi ya. 30 Harusnya- di angka 60 nih tadi. 60 atau 8 kurang ya? 50. 50 sih menurut gua. 50 ya, 50. 50. Mulai dari 3. Betul-betul. Itu udah pasti bakal menyakitkan banget. Tambah Kyo juga bebas ya. Jadi nih 2 damage dealer-nya bebas banget nih. Jusin sama Cloud. Yap. Di support juga dengan Glowing One ya, Glue jahat ya. Untung belum ada Genius tuh, itu lagi mau ke Genius tuh. Si Leonie-nya. Dan Kevin jadi badan, Aran jadi badan, dan Akio Hoshi gak bisa cepat untuk nge-meltdown ya untuk hero depannya. Mungkin seperti Yeskiel. Dan tugas dari Idok nih, tugas yang wajib untuk bisa dimainkan dengan Idok. Masih gagal juga ya. Iya. Oracle, ada Justice Pauldron. Gak tanky-tanky banget sih buat Idoknya. Ya makanya cukup mudah ya untuk bisa di pick off juga. Karena secara output damage yang dibawakan sama tim Liquid ID juga udah sangat powerful. Dan ya ini kita bisa ngeliat juga dari pemilihan emblem-emblem yang dibawakan support ya untuk Predarin-nya. Yap, support ya. Menambah movement, menambah cooldown reduction juga. Dan memang tugasnya dia ya untuk kejar-kejar ini, untuk pegang-pegangin yang ada di depan. Yang di eruption-nya ya kadang-kadang kena ke Idok sih, jadi targetingnya jadi sulit. Belum lagi dilompatin langsung juga dengan Leonie nanti. Dan ya untuk duonya yang main di mid dan juga roam bagi tim Liquid ID, ada agility dan juga Wilderness Blessing ya. Movement speed nih yang memang dikejar juga untuk bisa cepat dari melakukan rotasi. Iya, lari ya pokoknya. Movementnya bakal tinggi banget untuk di early ya terutama. Dan kita bisa ngelihat juga secara result untuk purple buff, orange buff banyak banget yang bisa diambil sama tim Liquid ID. Ini purple cuma dikasih 3 untuk Wah. Harley om. Dikit banget sih itu. Memang buffnya dari Akio Hoshi selalu terambil berarti ya dari awal, yang mengakibatkan Supercan tertinggal Iya. untuk perolehan levelnya dia tadi. Bukan hanya tertinggal sih, Supercan ini sampai nggak dikasih kesempatan untuk dia bisa dapetin point kill dengan maksimal. Lihat 036 itu Harley nggak dapat point kill kan bingung juga. Iya. Dan Rich Guy-nya ini dari Wong Sugi mirip Kyo ya. Mirip ya. Mirip Emang Kyo, iya. Emang Kyo. Emang iya, Aku Abang. sampai ngelihat 2 kali ngucek mata dulu. Hah? Emang Kyo. Emang Kyo, iya betul. Tapi the carry-nya sebenarnya ada di Yeskiel dengan damage gold di angka 69.000. Ya, karena kan tanki ini kan, Mystic Gush. Jadi Iya. tembus juga tuh. Tembus mungkin menuju ke Kevin, ke Leonie, cuman nggak bisa ditumbangkan instan. Betul. Dan Kyo-nya lebih ke finishing tadi. Cicil doang ya Iya. buat Yes-nya. Nah, untuk sandbag ada di tangan dari Idok juga. Dan Best Wingman ada di tangan Leonie dengan 94%. Lihat nih, combo mid lane, roamernya. Ya, jalan Dua-duanya banget. 94% loh. Jangan banget. Ini gila. sebenarnya combo yang sempat hilang kan. Karena Iya, tidak kena dibawakan ban terus. tapi ternyata